Ah. Oh my god, ini pertama kalinya ngobrol-ngobrol ala ini namanya ala vertikal. Anjay, ala vertikal boy. Shit man. Bentar. BGM gimana tambahannya? BGM moment. Day, he see it. Turut menyala abangku. Baru lihat dong ada ini. Oh, you need. Tut. Aduh, mas banget upload dikit lagi. Kakushik dodorara kesuki kesini namanya. Cek satu dua. Hello, nama Under the Water. Under the 7 minute. Aish, gimana tuh? Salah. Hello, I'm Under the Water. Please help me. Too much training. Baru mulai guys? Iya, baru banget. Baru banget. Udah sekian lama ditunda-tunda ya. Karena ada something. Always. Bring bang bang bang. Na. Gak hafal lagi lagunya. Ntar kai, waduh, segeralah ke WC sebelum ada cepirit. Jorok banget ya. Oh yeah. Sing a bing bang bang bing bam bam bing bam bam bar. Bing bam bam bing bam bam bing bam bam bar. Na 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 the ichiban eh. Hey de na 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 na. Na 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 na. Kagami kotai chatte. Who the best? I'm a best. Oh yeah. Namami no namami non mama ikeru toko made to the next to the ichiban bling bling bang bang bling bam bam bling bam bam burn bling bam bam bling bam bam bling bam bam burn bling bam bam bling bam bam bling bam bam burn to the next to the ichiban or day or no nama Show flex, day 誰も口を挟めない。Don't test. day 俺のままでいるだけで超フレックス。day 誰も口を挟めない。Don't test. Aduh, nggak hafal lagi yang rap-rapnya gitu. Banget, hafalnya cepet-cepet lagi pada pakai bahasa Jepang. So difficult tuh. Maksudnya rapper bukan rap
Akhir-akhir ini lagi ini kena apa sih namanya, earworm lagunya ini Michelle. Di judul itunya Michelle. Udah sering lewat di short gitu. Listen. I shall fly to the next on the Oke, let's go boy. Ini Jarel, dari POV-nya Jarel. Kalian mau lihat, gue sebenarnya lagi sambil gambar, sambil nonton orang Valorant, lebih tepatnya teman gue Jarel. Dia sedang memainkan Valorant dia. Ntar, gaskin. Semangat. On. Hello Enoy, selamat datang. Kai, let's go. Mau kabar sih. Kemana aja kamu? Alah, Anda yang kemana aja, tolonglah. Ini si Enoy nih yang kemana aja nih. Harusnya gue yang nanya gitu, kemana aja Anda sama ini. Gue padahal sering, kayaknya kemarin deh, pas sebelum gue pergi ke Sarawak itu baru tuh gue udah nggak live gitu. Di situ ada deh, ada live bentar. Live apa sih yang maksudnya kur? Hah? Kamu maksudnya kur? Maksudnya? Nah, emang apa salahnya dengan kamu? Itu kan hal yang biasa, umum ya, sopan. Itu ya kan gue kan ada kesibukan. Maksudnya kur ada kesibukan. Oh iya kan pergi karena imlaikan ke luar. Kan, salah panggil nama maksudnya. Oh, ya santuy lah, orang kan Kuro Kai. Biasa. Apa ya gue itu kan habis itu kan gue sempat live stream tuh tanggal 14 ya, nyanyi ya, gue gitaran nyanyi lagu-lagu cinta gitu. Terus habis itu gue live stream apa lagi ya, bro gitu, bukan nih, kayaknya setelah dari yang tanggal 14 gue udah nggak live stream deh. Iya kayaknya, terus ketunda-tunda terus. Ada sempat live stream sekali, terus habis itu ketunda terus karena ya ada inilah urusan juga di luar dari itulah, pokoknya udah malas mau live stream kan karena capek keluar. Lebih tepatnya sih adalah sesuatu, lebih tepatnya liburan juga sih sebenarnya sih, ada inilah urusan gitu. Urusan apa ya, keluarga. Apakah kalau aku temenan sama Cindo bisa ketularan angpau? Oh bisa, tentu saja, tapi bukan gue yang ngasih ya, karena gue belum nikah. Biasanya orang tua yang Cindo biasanya ngasih biasanya. Tapi kalau itu yang nganut ya, penganut yang benar-benar udah masih kental lah gitu. Tapi kalau udah kayak di Jakarta sih kayaknya jarang deh. Aku juga bulan depan mau liburan ke, waduh seru tuh. Liburan kemana tuh kalau boleh tahu? Ya ini ya, itu nggak sih lebaran? Iya ya, bukan lebaran deh. Kalau lebaran ini Maret April itu ya. Ini pasti liburan kayak antara keluarga atau liburan sendiri nih. Ke gunung kah? Ke gunung.
Ya gue nggak pernah sih ya ke gunung, lebih tepatnya cuman ke kayak villa-villanya doang gitu. Susah cari teman Cindo di sini mah. Apa nih? Kalau ada juga bukan di kotaku. Oh, berarti di sana jarang ya? Berarti di sana jarang. Kalau di sini tuh banyak malahan. Di Kalimantan Barat, ya di Kalimantan Barat banyak. Putus Siba dari Ketapang sampai Putus Sibau tuh. Anjay masih hafal geografiku bagus. Ketapang, apa? Iya, Kuburaya, Pontianak, kota Kabupaten Pontianak, terus Mempawah, Singkawang, Sanggau tuh. Gitu-gitulah. Itu masih ada sih banyak siapa di Singkawang. Di Singkawang kan memang udah bisa dibilang kalau ada pada apa orang tambang kur sering ketemu kalau lagi basket pasti ada. Oh, pada orang tambang. Oh, di sana orang-orang tambang tuh orang-orang ini ya. Lo tahu? Soalnya gue tuh jarang sih ya maksudnya kayak nemu. Maksudnya gue kan apalagi kan nggak pernah ya ekspor se Kalimantan, jadi kayak kurang tahu aja gitu. Cuma kalau Kaltim sih masih ada, cuma paling yang buka-buka toko nggak sih, buka-buka toko bangunan gitu 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 nggak sih rata-rata yang Chinese gitu, ya Cindo lah bilangnya, yang kerja kayak di Adaro gitu. Adaro, wah nggak tahu deh itu apa, perusahaan kah, perusahaan maksudnya perusahaan Adaro perusahaan. Mungkin perusahaan kali ya, mau ke jalan ke Kalsel ke Riam Bidadari, wah nggak tahu dah itu, tak hafal geografi Kalimantan Tengah ya. Cuma tahu Palangkaraya. Ya perusahaan, oh alah, ya mungkin orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan toh, atau buka toko biasanya kan. Cindo kan kebanyakan terkenal buka toko. Citato. Kalau yang di perusahaan tuh Citato biasanya, Cina tanpa toko. Aduh, kenapa bahasa bala bicara etnis, aku juga buka map berjalan. Betul ya, paling kayak gitu gitulah. Kalau di sini mah banyak pasar-pasar juga ada gitu. Kalau Pontianak tuh banyak banget, tapi ya banyak, lumayan banyak lah, tapi kebanyakan lebih ke Melayu sih. Coba kalau udah Singkawang tuh bercampur aduk tuh, tapi ya gitu pasti meriahnya lebih meriah ke Tionghoanya, etnis Tionghoanya gitu. Tapi lebaran tetap ada gitu-gitu. Kayak sekarang kan udah mau cap gome ya, besok sih, besok lebih tepat cap gome. Tahu cap gome nggak? Ada nggak sih di tempat kalian? Enoy, ya cap gome gitu-gitu. Nah besok cap gome apa kalau di Singkawang itu pasti ada kayak apa, perayaan ininya kayak apa sih, barongsai lah. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Gue sih nggak tahu ya di Kalimantan lain tuh ada atau enggak gitu. Tapi maksudnya biasanya tuh ada barongsai gitu. Kalau di Jawa sih jarang ya, gue nggak pernah lihat. Ya nggak tahu deh kalau di Jawa yang tempat lain. Maksudnya kalau di Jakarta tuh jarang. Kalau gituan kagak ada. Oh berarti bisa dibilang Kalimantan Barat tuh termasuk ini ya, yang masih ada tradisi-tradisi gitu ya, tradisi kayak barongsai lah, apa arak-arakan naga lah gitu-gitu. Itu masih ada di sini. Cuman di Pontianak sendiri udah nggak ada, udah kayak ya hilang lah gitu. Cuma paling barongsai bocil-bocil gitu yang masih kayak inilah melestarikan lah gitu. Itu diarak-arakannya sepanjang jalan aja gitu, tapi naga udah nggak ada. Cuma kalau di Singkawang tuh masih ada. Terus sama negara tetangga ya, di Kucing tuh itu kan banyak Chinese juga, jadi itu masih ada yang kayak gitu-gitu. Malahan ya pokoknya sama Ria lah, tempat yang memang ada tempat-tempatnya yang banyak orang tertentu. Betul betul, biasanya tuh kebanyakan umum sih, kayak lebaran kan termasuk umum ya. Nah kalau Imlek itu ya cuman etnis tertentu doang gitu. Ya kalau misalnya kalian mau liburan,
Apalagi liburannya tuh yang pengen lihat sesuatu yang menarik, itu memang harusnya tuh pas Imlek. Jangan deng, pas Cap Ngome. Cap Gome itu. Sepanjang 5 hari sepanjang Cap Gome itu, sebelum Cap Gome ya, maksudnya sebelum kayak hari besok gitu dibilang Cap Gome kan hari ke-15 ya Imlek gitu. Setelah Imlek. Nah, itu tuh pasti meriah. Karena itu tanggal apa? Bisa dibilang kayak tanggal 15 tuh udah puncaknya gitu loh. Puncak kayak eventnya gitu, main eventnya tuh dimulai. Dan itu sekalian penutupan juga gitu. Soalnya di sini kalau di Pontianak sendiri tuh banyak bazar. Nah, ya yang kayak Banjarmasin dan Barulah. Nah, itu ya pasti lebaran gitu-gitu. Tapi itu termasuk umum gak sih, karena mayoritas kan jatuhnya. Kayak di luar dari itu gitu. Kalau di sini sih enggak ya, rata. Sama. Makanya event gedenya tuh dua gitu. Liburannya tuh banyak. Kalau di Kalbar, liburannya banyak. Jadi kalau di sini tuh Imlek tuh 5 hari. Wah, itu udah pasti tuh. Kalau apa sekolah swasta tuh udah pasti kena 5 hari. Nah, kebalikan dengan kalau negerinya misalnya cuman liburnya sehari 2 hari. Nah, kalau udah mulai puasa, udah mulai lebaran, wah udah pasti mereka lama gitu. Kitanya juga lama sih, lumayan sih. Cuman untuk pas hari liburnya doang atau kena hari cuti bersamanya doang. Apa ini si Rona datang-datang emot lagi? Apa yang gue ban? Puasa serasa cepat. Ya bagi yang ini ya. Cuman iya deh, kalau misalnya kalian kan kalau misalnya lebaran gitu kan, juga dapat angpau nggak sih jatuhnya? Gue nggak tahu ya sebutannya apa ya. Tapi kayak dapat angpau juga nggak sih, bocil-bocil gitu. Gue inget ada deh, kayak gue karena nonton Upin Ipin juga sih, jadi kayak tahu oh ternyata kalian juga ada angpau gitu. Atau nggak parcel, kirim-kirim parcel gitu-gitu nggak sih? Gue aja Natal dan puasa barengan 2 event sekaligus. Wah, itu sih tak bisa kayaknya ya. Iklan Marjan aja udah keluar, betul, udah keluar. Halo kakak, halo Bad Guardian. Jadi profilnya apa tuh? Profil game gitu. Hello, selamat datang. Welcome. Ya, iklan Marjan udah ada ini loh. Gue udah lihat lagi. Kayak apa sih? Kayak ada betarung-betarung. Kayak ada apa sih? Kayak ada ini ya, something kayak gitu lah, action gitu ya, keren. Mantap iklan Marjan, selalu menghibur. Selalu bikin penasaran tiap tahunnya. Mantap. Ya udah mulai jajanan-jajanan ini ya, mulai Marjan. Iya, THR. Ya mirip-mirip gitulah ya, maksudnya ya THR atau apa sih sebutannya itu. Kebanyakan sekarang iklannya pada bulan puasa, betul. Kan memang udah dekat kan? Bulan depan ya. Setahu aku sih bulan depan harusnya. Bulan depan pas akhir tanggal apa? Tanggal-tanggal akhir gitu. Kayaknya iya deh. Ya, tunjangan hari raya. Iya, THR, betul. Tapi kalau di kita bilang ampau. Sama aja sih, mirip-mirip lah. Soalnya juga kan tradisinya juga gini kan. Orang yang udah nikah tuh yang ngasih gitu, ngasih ke bocil-bocil. Ya, dengan harapan ya bocil-bocilnya dapat berkah gitu. Masih berkah yang melimpah lah gitu. Gitu gak sih? Gue nggak tahu ya maksudnya apa ya di tempat lainnya. Cuma kalau di gue tuh gitu. Apa nih? Bikin vlog liburan langsung kali ya. Oh, let's go nggak sih? Iya, gue tuh padahal kemarin ya sempat ada kayak ini tuh, apa, barongsai gitu. Kalau kalian mau lihat, cuma di HP. Gue nih malas mau ini. Ada beberapa video kayak apa sih namanya, gue pergi ke itu kan, Singkong situ kan. Bukan. Habis puasa ngincer harta karun. Tuh, ya sama kalau Imlek. Nah, itu ngincernya harta karun juga Imlek ya. Ke tempat sana keluarga tuh. Gue nggak tahu sih ya. Maksudnya kalau di ini sendiri, di Lebaran sendiri itu ada kayak istilah hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ya? Kalau Imlek itu hari pertama itu tuh sama hari kedua itu tuh sanak saudara.
keluarga lah pokoknya, kayak antar keluarga gitu-gitu. Hari pertama tuh apalagi tuh hari apa, kumpul keluarga gitu-gitu, kayak ada makan-makan besar gitulah, pokoknya kayak ada makan-makan lah istilah gitu, kayak masaknya tuh banyak banget gitu loh, kayak gitu kalau hari pertama. Terus sama pergi ke rumah sanak saudara yang deket ya. Kalau hari kedua baru yang nggak apa, kayak nggak terrealisasikan gitulah di hari pertama tuh sama yang saudara jauh. Baru hari ketiga tuh mulai teman, kayak teman-teman guru-guru gitu. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima tuh teman. Jadi kan 5 hari, jadi pas-pas 5 hari gitu. Terus sama kalau setahu gua kayak yang buka-buka apa toko gitu kan, nah itu harusnya hari keempat baru boleh buka. Kalau hari ketiga tuh katanya hari sial gitu, masih kayak nanggung gitulah. Hari ketiga lah gitu harus digenapin 4 gitu, atau enggak ya dari hari pertama dari hari kedua bukannya, jadi harus genap bu, jangan ganjil gitu. Habis itu ya setelah hari ketiga ya boleh gitu, kayak sapu-sapu lah apa segala macam. Kan dibilang tuh kalau misalnya habis apa baru hari pertama hari kedua tuh nggak boleh nyapu gitu. Beda ya pas, oh ya ternyata beda ya. Kalau di gua tuh kayak ada tradisinya gitu ya, tiap Imlek tuh pasti selalu begitu. Itu bisa dibilang tradisi ya, tradisi gitu. Kayak gak boleh sapu lah gitu loh, kayak ada apa gak boleh buang sampah lah gitu gitulah pokoknya. Kayak lebih tepatnya sih nggak boleh kayak apa sih, buang-buang apa sesuatu, pokoknya gak boleh disapu lah gitu, istilahnya kayak berkahnya tuh disapu gitu loh ya. Kalau itu tradisi sih jatuhnya. Nah besok tuh cap gome, wah itu udah hari pentingnya tuh. Hari penutupan, bisa dibilang penutupan dari Imlek lah gitu kan, 15 hari. Aku Natal hari pertama sama keluarga dan sama temennya, besoknya full di rumah, siapa aja mau datang terserah. Oh berarti open house ya. Hari pertama tuh keluarga tuh sama temen, terus habis itu besoknya full di rumah tuh open house, siapa yang datang gitu ya. Iya, maksudnya sebelumnya Imlek nih, sebelum hari Imlek tuh udah sapu semua, udah dibersihin semuanya. Makanya tuh sampai kayak ada beli cat lah, beli apa sih, pokoknya dibersihin lah satu rumah tuh hari apa sebelum Imlek. Nah pas udah Imlek, udah mulai masuk hari Imlek ya itu, nah itu nggak boleh. Jadi harus nunggu hari ketiga baru boleh sapu. Kayak ada petasan atau apa-apa gitu masih di depan rumah nggak boleh sapu. Karena jatuhnya kan kita awalnya hari pertama hari kedua itu kayak mendatangkan berkah gitu lah. Apalagi hari pertama itu tuh jatuhnya mendatangkan berkah gitu, kayak main petasan lah apa segala macam gitu gitu kan, dapat angpau gitu kan. Nah itu makanya nggak boleh disapu gitu. Pas beli rumah baru ya iya jatuhnya kayak gitu, maksudnya kayak pembaharuan beli rumah baru lah gitu loh. Maksudnya kan apa ya, kan bilangnya kan Sinyen. Sinyen itu tuh kayak tahun baru gitu loh. Hari tahun baru ya sesuatu harus baru gitu. Kayak gitu. Sama kayak tahun baru pada internasionalnya, cuma kan dia ada maksudnya gitu. Saya punya teman online yang beda kepercayaan, yoi. Jadi kan pada tahu kan maksudnya apa gitu. Kayak ya inilah maksudnya, ini tuh tradisi gitu loh. Jadi kalian apa ya setidaknya oh ternyata tuh begini loh gitu, maksudnya tuh ini gitu. Soalnya kan ada orang taunya oh Imlek ya udah gitu kan, kayak nggak tahu istilah dalam-dalamnya tuh apa gitu. Makanya kan datang ke rumah kayak bilangnya tuh Sinchiajui gitu, kayak datangnya tuh apa, ada salamnya gitu. Ada salamnya itu tuh kayak ngasih kebahagiaan lah, ngasih ini kan kayak sin tuh kayak baru gitu, sesuatu hal yang baru dikasih kebahagiaan dan apa, berkelimpahan apa sih namanya, kebahagiaan lah gitu gitu. Kayak tahun baru tuh juga harusnya begitu gitu, maksudnya tuh kayak apa ya bilangnya tuh kayak resolusinya tuh yang bagus-bagus lah dikasihnya lah gitu, kayak gitulah pokoknya. Jadi maksudnya tuh itu Imlek. Makanya kan kumpul sama keluarga kan, udah lama nih misalnya nggak ketemu, terus kitanya tuh apa ya nggak ada sempat atau apa, nah pas Imlek itulah momen itunya gitu. Kalau itu sih lain ya. Tahun baru istri baru gimana ya itu ya.
Wah, itu sih gue sih bingung juga ya antara menentang dan tidak ya. Aduh, kayak gitu bang. Jadi udah pada paham kan. Ini tinggal besok nih, besok tuh bazar tuh buka, terus pasti ada naga arak-arakan. Kalau di Singkawang tuh, wah gila. Wah, itu sih bingung juga ya. Gua sih nggak bisa bilang ya. Aduh, bingung juga. Ini tergantung mindset. Tergantung apa semuanya adalah tergantung mindset. Sebaiknya sih jangan. Sebaiknya sih jangan. Lu senyum besok ya? Iya betul. Sana besok tuh kayak ada bazar gitu-gitu. Kayak ada apa sih barongsai arak-arakan. Cuma kalau di Pontianak tuh lebih ke bazar sekarang. Kayak bazarnya tuh benar-benar tiap tahun tuh pasti ada gitu. Terus ada kayak pamerannya lah apa gitu-gitu kan. Kayak ada apa sih eh penyambutannya lah gitu dan segala macam. Jadi ada bazar. Dulu pas tahun 2000 berapa 2002 iya 2002 kalau nggak salah itu baru tuh ada arak-arakan gede banget kayak di sepanjang jalan itu ya bikin macet sih emang sih cuma maksudnya memang arak-arakannya gitu bagus apa nih boleh-boleh aja sih tapi jangan terlalu suka sampai arah negatif iya maksudnya sukanya kan suka sebagai saudara ya bukan suka sebagai yang aneh-aneh ya tolonglah tolong dibedakan rasa sukanya itu jangan yang aneh-aneh. Aduh, nih gue sih pengen ngasih lihat ini ada nggak ya videonya video itu sih sampai masuk ke toko-toko jadi tuh biasanya tuh gini loh kayak setiap toko tuh uh, kadang ada yang ngundang kadang juga enggak jadi kayak kadang ada barongsai lewat tuh kayak apa buat ini lah kayak pai-pai gitu maksudnya kayak datang buat ini ngasih apa sih namanya ngasih rejeki lah bilang kayak toko-toko gitu biasanya diundang barongsai gitu loh jadi kayak selain menarik perhatian pengunjung ya di sisi lainnya cuma ada maksud apa maksud artinya tuh kayak bikin ini rezekinya lancar gitu kalau di sini ya di sini sama di Singkawang pokoknya masih ada yang barongsai masuk segala macam lah gitu masih ada yang kayak barongsai masuk ke toko terus ada atraksi gitu-gitu dan lain-lain ada masih ada bahkan sekolah adik gue tuh juga ada masuk barongsai gitu kayak memang diminta apa nih pernah sih lihat barongsai tapi hampir dicaplok langsung kabur wah enggak dong siapa tahu dikasih angpau kan aduh siapa tahu dikasih angpau dikasih jeruk gitu ya kan soalnya kan kalau Imlek itu kan ini ya jeruk mandarin ya jeruk yang warna apa oranye gitu ya itu tuh enak tuh terus juga sebenarnya memang pas disedianya pas Imlek doang biasanya apa nih setuju sih siapa tahu mampir ke toko tiba-tiba keluar dari toko dan megang plastik apa suka mau dinikahin gimana wah itu sih gua sih bingung juga ya tolong lah ini semua adalah mindset sebaiknya sih jangan sebaiknya sih jangan mana ya gue tuh ada videonya tapi oh gila tapi jauh gini ya aku sih seneng sih masih liatnya gitu dibikinnya estro enak kali pasti gue sampai kayak kejut masuk ke dalam mall gitu nih gue nggak bisa nunjukin lagi karena di HP tidak bisa ditunjukin kan ini gue lagi di PC jadi pas gue kemarin ke salah satu negara tetangga ya Sarawak lebih tepatnya di kota Kucingnya itu nah itu ya gitu gila masih ada kayak arak-arakannya tuh masih banyak gitu kayak barongsai gitu-gitu masuk ke toko bahkan masuk ke mall ya
ke toko yang ada di mall gitu loh. Wah gila, kayak seneng aja gitu karena udah lama di Pontianak tuh udah jarang, semenjak tidak apa ya, nggak tahu sih, antara tidak diperbolehin apa-apa gitu pokoknya. Nah di Singkawang masih ada. Iyalah, seneng lah lihat begituan, masih mengingat apa, nostalgia banget gitu. Maksudnya pas dulu gue tuh tahun berapa gitu kan. Apa nih, aku ditinggal teman ke Surabaya. Apa nih, kalau boleh tanya kenapa disebut angpau? Angpau tuh angnya tuh kan maksudnya merah. Pau tuh ini, pau tuh kayak apa sih? Merah itu kan jatuhnya tuh apa ya? Jatuhnya tuh kayak apa sih, bilang hong gitu loh. Hong. Kalau pernah nonton Upin Ipin tahu kan penjelasannya kan, merah artinya hong kan. Maksudnya kayak ada apa? Rezeki gitu. Jadi angpau, angnya kan artinya merah kan. Apa? Pau tuh apa sih, sesuatu yang dibungkus gitu, sesuatu yang dibungkus merah gitu loh, dan merah itu tuh artinya rezeki kan. Nah itu jadi rezekinya yang dibungkus gitu, dibungkus dalam satu, makanya bilang angpau gitu. Jadi bukan sekedar kayak kata bilang angpau kayak nggak tahu ya gitu, cuman ya ada artinya gitu. Ang tuh merah, pau tuh kayak apa sih namanya, kayak sesuatu dibungkus gitu. Pau kayak dibungkus pau gitu, makanya bilangnya angpau. Karena kan pakai ini kan, pakai apa, apa sih, kayak tempat apa, kayak kartu yang buat yang merah itu kan, terus diselipin duit kan. Nah kalau lebaran itu kan warna hijau ya, nah kalau di kita tuh merah gitu sih. Cuma apa, karena ada ininya juga, artinya juga gitu. Maksudnya ini tuh rezeki loh gitu, rezeki yang dibungkus, yang nggak boleh dikasih tahu lah gitu. Woi Kai, apa lagi nih? Sebutan lain keberuntungan gitu. Iya, kita kayak ngasih rezeki gitu, keberuntungan yang dibungkus dalam ini. Cuma kan maksudnya kan kita kan sebenarnya kayak tahu, pernah dengar nggak sih, apa ya, kita tuh memberi itu ikhlas gitu loh. Nah itu maksudnya kayak kita tuh nggak lihat nominalnya berapa, yang penting itu rezeki. Nah gitu, kayak gitulah, makanya dibungkus kan, dibungkus rezekinya, dibungkus terus kasih ke orang gitu, biar kita tuh kayak ikhlas gitu ngasihnya gitu loh. Kayak orang tuh kayak, oh nggak lihat nominalnya berapa gitu kan, kalau nggak jadi jadwalnya bentrok cuy. Oh oke, okay. Ya anda yang buat jadwal ya, saya mah tinggal ngikut ya. Tinggal ajak aja gitu, yang penting dapat lah ya gitu, yang penting dapat, yang penting ada gitu, ada dikasih rezeki lah gitu kan. Cuman maksud gitu loh, maksudnya tuh kita ngasih rezeki gitu, dapat rezeki gitu loh. Kalau yang dapat ya dapat rezeki, kalau yang ngasih ya ngasih rezeki gitu. Tapi sebelum itu ara-ara dong please, si paling mau ara-ara. Hey anda harusnya donate. Soalnya ini gue tuh ara-ara, tolonglah, ara-ara dari gue. Apa sih, donate-nya tuh ara-ara dari gue loh, beneran suaranya ara-ara. Gue mau, gue tinggal itu setel aja. Ntar ini kenapa dah nih, ntar raur. Aku mau raur. Ya kan, kalau raur sih nggak apa-apa, kalau ara-ara sih malas banget. Kayak orang mau muntah. Aduh. Makanya dibilang yang apa sih, yang ngasih itu sebenarnya yang udah nikah gitu. Jatuhnya tuh maksudnya yang udah nikah itu kan dia rezekinya lebih ya. Jadi kita ngasihnya ke yang apa, kayak bocil-bocil yang belum apa, yang belum ada kerjaan atau apapun gitu. Makanya dikasih rezeki gitu, biar dia ada rezeki. Cici tulisnya gimana ya? Cici. Cece gitu. Ya Cici ya Cici. Kalau biasa manggilnya kalau Cici itu kan bahasa Jakarta ya. Ya bahasa Jakarta kalau Cici. Kalau di sini tuh manggilnya Cece, tetap Cece. Apa ya? Itu bahasa HK-nya gitu. HK tuh Cece. Sebelum kasih ampau ngapain? Ya beri salam lah. Beri salam. Cincia Jui gitu. Atau enggak Hui Sinyen, Kyung Hi Sinyen gitu, Kyung Hi Sinyen. Biasanya gitu. Habis itu ya udah, nanti tunggu aja dikasih angpau gitu. kayak kalau misalnya di apa ya, pas lebaran gitu kalian kan beri salam dulu ya, kayak maafan ya,
maaf lahir dan batin gitu-gitu kan, kayak ada maaf-maafannya, saling memaafkan ya nggak sih, kayak ada gitunya, ada salamnya gitu jatuhnya. Nah kalau di Imlek sendiri pas datang ke rumah ya QC-nyen kayak salam gitu, ya udah tinggal tunggu aja nanti dikasih angpau. Kalau enggak ya sudah, kalau ada ya syukur gitu. Kan Cici enggak pakai CH, enggak. Itu tulis biasa aja Cici gitu, CI CI. Kalau apa kalau di sini bilangnya CC, CE CE, CC. Gak ada makan-makan ada kayak kue-kue gitu loh. Kayak lebih tepatnya kayak cemilan-cemilan gitu ada. Dan biasanya kalau Imlek itu pasti identik dengan kue lapis. Kue lapis tuh banyak banget, kue lapis. Lapis bu, berbagai macam lapis tuh ada. Terus sama manisan gitu kan. Ya apa sih maksudnya tuh sama yang apa kayak kerupuk segala macam kalau orangnya nggak suka manis gitu kan. Terus kadang ada coklat gitu kayak ada cemilannya gitu, ya silakan kalau mau makan. Ada juga kadang orang yang ya udah kalau mau datang ya datang gitu. Ini lagi arah-arah Cekuro, ini satu lagi. Sudah bilang tinggal gue setel tag gitu. Jadi ingat kalau ada orang random tiba-tiba ke rumah harusnya tahu maksudnya apa. Orang random tiba-tiba ke rumah harusnya tahu maksudnya apa. Ya maling lah. Maling. maling. Apa nih ada baninya? Maksudnya apa nih? Ben baninya. Maksudnya baninya apa tuh? Gak ngerti. Tetap ada. Makanya kan kalau lebaran tuh kalian ada cemilan-cemilan gak sih? Kadang ditawari makan gak sih gitu. Makannya tuh ketupat, ya gak sih, ketupat terus sama apa sih semur bukan ya. Apalagi sih itu. Kalau lebaran orang random ke rumah, wah itu sih minta ditampol. Enggak lah. Ya udah pasti minta angpau. Minta makan. Minta makan. Minta makan sepuas sampai puas, iya betul. Nah kan jatuhnya tuh kalian tuh udah 40 hari puasa gak sih? Maksudnya kalian tuh habis itu dirayain dengan kebahagiaan gak sih? Kebahagiaan ngumpul keluarga juga kan? Nah sama, Imlek juga gitu. Imlek juga jatuhnya juga makan-makan, cuma ya hari pertama doang gitu. Tapi sama keluarga ya, sama keluarga. Nah kalau temen atau yang lain ya biasanya lebih ke camilan gitu-gitu. Jadi hari pertama tuh pasti makan-makan bareng gitu keluarga. Setelah kumpul sama keluarga gitu. Apa ya? Bilangnya kocie gitu, kocie. Jadi makan-makan gitu. Makan-makan real makan-makan. Apa nih? Bikin kopi buat otosan. Oh, oke, let's go. Bikin lah. Kok let's go sih? Maksudnya silahkan bikin. Oh, let's go. Kenapa gue bilang let's go? Saya let's go bikin kopi buat emak gitu. Ya, apalagi ada yang mau ditanya soal Imlek dan ini. Ya, sebenarnya bisa dibilang kesamaannya sama ya, sama Lebaran ya. Ya, gue lihat kayak ya lebih tepatnya gue juga punya keluarga yang ini juga ya berbeda apa kepercayaan. Ya ternyata oh sama gitu loh. Mirip gitu. 11-12 lah. Biasanya sebelum menyambut Idul Fitri malamnya ngumpul bareng sanak saudara buat masak biar besok tinggal panasin. Nah, iya sama gitu. Gitu juga. Betul. Sebelum Imlek juga gitu. Jadi kayak apa sih ada beberapa masakan yang oh besok tinggal panasin aja gitu. Ada kayak gitu juga kok sama. Jadi benar-benar sebelum main event. Bilangnya sih sebelum main event ya. Main eventnya dimulai tuh udah disiapin semuanya. Makanya kan dibilang kan sebelum main event tuh sampai bersih rumah lah, ngecat lah, apalah gitu loh, sampai pokoknya dilapin lah serumah sampai genteng-genteng lah, diperbaiki lah gitu-gitu. Ya sama dengan kalau misalnya pas lagi Lebaran Idul Fitri ya juga gitu kan, kayak ada yang apa benerin inilah, ngecat lah gitu-gitu kan bareng-bareng gitu. Nah besoknya tinggal ngerayain istilahnya gitu. Rayaannya ya sama, ngumpul bareng sanak saudara, makan bersama gitu. Itulah ya.
maksudnya sama kayak keluarga-keluarga yang udah lama nggak ini gitu. Kalau ada sisa sih biasa dikasih ke tetangga. Nah iya betul, atau enggak ngasih ke saudara yang ya misalnya kayak tinggalnya ternyata beda rumah gitu kan, bisa bisa gitu, atau enggak ya buat besok gitu. Kalau punya tetangga ya ngasih ke tetangga gitu, ya sama sama. Tapi biasanya sih kalau di rumah gue sih lebih tepatnya kayak ini ya, di apa sih namanya, disimpan buat besok, karena bisa jadi lauk buat besok gitu kan, besok kan mau pergi-pergi lagi gitu. Ya pokoknya harmonis sih, betul kan, memang di apa, jadi itu di ucapannya Imlek gitu kayak apa, Xin Kuai Le, Kuan Rui gitu-gitu kan. Nah itu ada artinya kayak kita tuh butuh keharmonisan, apa, ngucapin biar tetap harmonis keluarga tuh, biar apa, hubungan-hubungan dengan keluarga dengan teman tuh harmonis gitu. Terus sama apa sih pokoknya, kebahagiaan tetap selalu ada kan, itu kan ada artinya, ada maksudnya kayak ya mungkin kalau kalian nggak ngerti Mandarinnya ya gua artikannya dalam apa, simpel aja gitu, kayak di apa, dikasih rejeki yang banyak juga gitu sepanjang 15 hari ini gitu loh, istilahnya gitu. Dan gua kayak oh, oh udah. Internet ke papa, kenapa jam 9? Kamu gendutan ya sekarang? Wah itu sih bikin pengen tampol. Aku kira aku yang melek. Internet rada-rada ngaco gitu kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ya jadi gitulah. Pokoknya selama 15 hari ini tuh ada arti-artinya gitu loh. Jadi kayak tuh apa, hari kelima tuh apa, hari keenam apa, hari ketujuh apa, pokoknya sampai hari ke-15. Gue kayak masih kayak nggak terlalu paham maksudnya kayak arti-artinya apa gitu, tapi kayak maksudnya tuh kayak baik gitu loh. Kayak kalau apa 9 tuh maksudnya kayak hampir menuju sempurna gitu kan, Q kan, kayak apa sih namanya, Q itu kan bilangnya panjang ya, panjang umur gitu loh, Q gitu, QQ aja lah. Ada apa sih, ada plesetannya, bisa dibilang sih kayak plesetan cocok logi gitu loh, cuma maksudnya kayak gitu. Jadi kayak kalau Q itu kan 9 ya, nah artinya apa, Q itu bisa juga artinya lama gitu, maksudnya dikasih panjang apa, umur yang panjang gitu, umur yang lama gitu, atau enggak keharmonisannya tuh tetap lama gitu. Ada arti-artinya gitu lah, kayak cocok, entah itu cocok logi atau memang apa, memang maksudnya gitu. Gue sih masih kurang paham ya, cuma kayak denger dari orang-orang tua gitu. Momen yang spesial di Imlek apa kak? Ya pasti ke rumah keluarga yang kita udah apa jarang ketemu ya, habis itu liburan bareng keluarga udah gitu. Karena ya apa ya, bisa dibilang kan gue kan kerja juga ya, maksudnya kayak jarang-jarang ngobrol gitu kan. Nah apa pas Imlek ya itu bisa makan bareng gitu kan, keluar bareng gitu ya, kan seru ya. Gue mah seneng gitu, terus dapat angpau. Menyala bangku, betul itu, dapat angpau juga. Itu yang saya senengi ya. Walaupun sudah berumur 20-an tapi masih tetap dapat angpau ya, saya senang juga gitu. Aduh. Terus sama ya itu, lihat arak-arakan gitu kan seru, kayak ikut seneng gitu, ikut apa ya, ikut hektik apa, ikut apa, hype gitu, hype gitu. Manusia mana yang gak suka, iya manusia mana yang menolak rezeki. Rezeki itu harus ditampung, kalau bukan rezeki kita nah iya baru ini, baru ya udah gitu, kelas. Kalau dapat ayo let's go. Terima kasih. Makasih banyak atas rezekinya gitu ya, siapa yang juga nggak mau ya. Aduh, gitulah ya soal Imlek. Ini harusnya sih judulnya sebelum cap gome, anjir, obrolan malam sebelum cap gome. Let's go, gue bikin apa, malam sebelum cap gome.
Ini kalau dulu pas gue masih kecil gitu wah seru nih. Kalau udah apa sebelum Capcome itu pasti dikasihnya maksudnya lebih tepatnya kayak ini, kayak ada arak-arakannya gitu. Seru liatnya. Apa nih? Apalagi kepelaninan bersama kamu ini si Eno ini ikutan Vmux atau gimana nih? Tolonglah. Masih ketambahan satu orang ini lagi. Aduh, kalau itu sih tidak tahu ya. Jangan dipikirkan, jangan berharap. Aduh. Yo, di sini mah banyak banget event-event ya. Event mulai dari Imlek, tahun baru, Imlek, Capcome, terus apa Cengbeng, apa sih namanya? Cengbeng tuh hari ziarah. Hari ziarahnya orang-orang ini Chinese ya. Itu bilang Cengbeng. Cengbeng tuh kayak ini ziarah, bilangnya ziarah, tapi ya mereka ada tradisinya lagi kan, maksudnya ada tradisinya lagi gitu Cengbeng. Terus kalau apa sih namanya, terus Lebaran, Idul Fitri, belum lagi kalau ada yang asap. Liburan lagi, jadi di sini tuh banyak liburan demi apapun. Aku punya saudara yang beda kepercayaan, disuruh ke rumahnya, tiba-tiba langsung dikasih pakaian full merah dengan genggaman angpau. Lumayan lah pakaian baru tanpa beli. Nah iya, bagus. Sot mopit. Dunia sempit ya, lo temen sama Cancrot ketemu di Aloma. Oh, kalau Aloma mah bukan karena Cancan. Karena apa ya gue ya? Pernah live bareng juga gitu, pernah mabar gue mah sama Aloma. Oh Cancan mah karena yang itu apa sih, pokoknya karena ada temen juga jadi kayak kenal-kenal, oh gitu. Kalau lu mah gue tahu dari Mamon. Iya dari Mamon, tahu Mamon kan? Nah itu sih dari makhluk itu. Makhluk itu, tapi sekarang dia lagi jarang on, nggak tau lah kenapa, ngapain, kayaknya lagi something happen ya. something happen yang membahagiakan ya di hidup dia, jarang on. Cuma mungkin di server lain iya. Lo kan main game apa aja sih? Oh Roblox kadang-kadang. Sama temen nih kadang random tau, kadang bisa apa Project Jomboid, bisa pokoknya gue main game-game yang mabar, jarang yang main sendiri solo gitu, gue jarang. Karena apa ya, kayak apa sih namanya, gue tuh kayak gak terlalu suka kayak main sendiri gitu loh, kayak yang ngapain gue main sendiri gitu, orang pengennya seneng-seneng bareng temen gitu ya, walau nggak ada hubungannya lah. Mamon juga sekalinya. Oh iya betul. Oh Mamon tuh karena apa ya, oh karena gue masuk ke server orang gitu, pokoknya gue kayak masih keliling. MC main kah? MC Minecraft? Dulu ya, cuma sekarang lagi karena nggak ada server, terus juganya guanya nggak ada waktu buat main. Apalagi kan Minecraft itu tuh lama ya mainnya ya, maksudnya kayak grinding lah apa gitu-gitu kan, kayak butuh waktu, jadi kayak gue kayak mengurangi itulah, main game-game yang lama gitu mainnya. Ya mungkin kalau Valorant apa, kalau gue udah beli SSD mungkin gue main Valorant. Dan gue pengen beli SSD eksternal gitu loh buat main game. Karena apa ya, HDD apa SSD gue yang di PC ini udah penuh. ML ya main, cuman gue lagi rank bukan Grandmaster GM, gue lagi GM 2, tapi udah nggak main, maksudnya kayak udah lama nggak main, cuma pengen mabar aja gitu. Mamon kayak model sekarang, oh iya memang kan dia kan lagi ada gym kan, di gym. Kita pernah ngobrol di chat live Mamon gak sih? Enggak, gue nggak mampir ke channel dia, jarang. Gue lebih ke kayak dulu doang ya, dulu pas masih pandemi doang ngobrol di ini. Apa ya? Blood Strike apa ya? Enggak, gue aja nggak tahu itu apa. ML ya, ML masih. CODM enggak. Warzone, wah lumayan itu, mahal ya, tolong, mahal, dan juga pecah PC-ku. duar PC-ku ntar. Warzone tuh gede banget gitu loh. Gue masih mendingan Valorant, Apex tuh masih mending ya. Enggak sih, Apex sih gue
Pokoknya cuma sekali dong main, sekali 2 kali 3 kali kayaknya ya. Pokoknya masih Apex awal lah gitu, belum yang sekarang udah lama nggak main. Gue lebih ke Valorant sekarang. Valorant ngikut, terus ML iya gitu, pokoknya masih game-game kompetitif deh. Terus kayak pokoknya game-game mabar juga biasanya ya, kita Roblox kah apa, pokoknya tergantung dari teman-teman gua main apa gua main gitu. Soalnya malas juga kalau main sendiri ya. Kayak kalau Minecraft ya udah ikut Minecraft juga. Warzone enak nih. Wah, Warzone sih tolong lah ya, pecah PC ku pecah. Gak muat bang, orang aja butuh SSD ya buat buat main Valorant ya. Aduh, gue bentar lagi nih nanti mau pindahin Valorant. Udah kebeli ya, tolong lah. Lagi hemat-hematin duit buat beli barang. Ada. Gue aja udah jual mic juga, jadi kayak nggak bisa ini langsung meninggal betul. Ya kalau misalnya gue apa ya? Gue tuh juga sebenarnya ini ya, tipe yang kayak malas tunggu downloadan, apalagi lama gitu loh. Wah udah sih, gue kayak lelah gitu. Apa ya, terus juga kadang kayak malas kalau udah download totalnya nggak dimainin gitu loh. Itu yang bikin kayak gitu. Terus sekarang juga lagi ini ya, pada kayak GTA roleplaynya VTuber juga ada ya. Gue pengen main, cuma tuh udah lama juga gue udah uninstall lagi itu barang. Apa nih, Bloodstrike mah game FPS juga tapi gamenya ringan. Oh gak tahu deh itu. Gue taunya apa sih, Left 4 Dead tuh. FPS. Oh FPS ya? Iya deh FPS. Left 4 Dead gitu-gitu gue masih main itu kalau diajak teman, karena udah tamat gue mainnya Left 4 Dead sama bareng temen kan. Udah sampai map keberapa itu pokoknya. Udah sampai apa sih namanya, pakai mod yang 8 orang lah gitu-gitu loh. Udah sampai pakai mod. Apa, aku ada duit buat beli gamenya tapi device-nya gak ada. Nah kebalikan, bukan kebalikan sih, gue nggak ada device buat main. Genshin ASR nggak, gue kurang suka Genshin itu karena ngantuk, dan HSR juga. Pokoknya game-game MMO gue nggak main karena yang ngantuk. Apa ya, umur. Kayak karena umur juga gitu, kayak aduh game-game gitu mah butuh waktu lama banget ya buat ke ending ya, malas banget, ngantuk pula lagi mainnya solo gitu. Kecuali bagi orang-orang yang suka karakternya nggak sih, jadi kayak aku pengen lihat karakternya terus gitu ya nggak sih, udah nggak tertarik sama gamenya. Kalau Enoi sih ya, kalau gua sih karena ngantuk, alasannya ngantuk. Terus juga gak ada waktu gitu, kurang suka main game-game yang pace-nya lama gitu. Ya harus setia, betul, itulah dia, harus setia masanya. Kalau enggak tuh pasti rasanya kayak ketinggalan terus gitu loh. Kan Genshin kan kayak ada AR ya, gue tahu AR. Guardian Tales kayaknya enggak main juga. Gue pokoknya kebanyakan tuh game-game kompetitif shooter tuh gue main. Fighter juga sebenarnya. Dulu tuh suka main game Street Fighter, yang pokoknya game-game battle tuh gue suka mainnya. GTA San, iya, dulu banget. Gue main GTA San Andreas gila, sampai kayak pas liburan tuh, wah, dari pagi sampai malam gue sama adik gue main GTA San Andreas sampai tamat, tapi pakai cheat. Kebanyakan pakai cheat, akhirnya gak bisa tamat karena katanya error itunya kan, kayak konon katanya kalau misalnya kita main game GTA San Andreas, pokoknya misi-misinya dari awal pakai cheat, nanti endingnya nggak bisa tercapai. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Fotonya sih gitu ya. Cuma kan GTA San Andreas ada di apa sih, di remake gitu atau apa gitu kemarin ya, sempet dihujat ya. Ya udah akhirnya masih beralih ke GTA 5. Gue sempat mabar sama Ryoda. Ya, sama Ryoda. Tuh gue main dulu tuh, main GTA dulu. Gue download 3 hari itu demi apapun. Ya abis itu gue uninstall deh. Udah nggak main lagi.
karena gue bingung mau ngapain. Gue pengen main itunya apa game apa kayak misi-misinya, coba udah terlalu malas. Tanpa cheat berasa kurang, betul. Hasilnya dong main GTA bukan gara-gara storynya, tapi rusuh sana sini. Nah iya betul, kayak nge-cheatnya ada kan nge-cheat yang dia apa nge-cheat apa sih namanya, Chibaku Tensei lah kalau di apa GTA Indo ya, San yang Indo. Itu Chibaku Tensei. Ada mod-modnya gitu, banyak banget lagi sekarang. Yaudah lah ya, gue udahan. Ntar gue mau ambil minum dulu. Gue lupa ambil minum, demi apa? Pernah beli buku cheat saya yang udah hilang. Wah, kalau gua mah bukan itu, bukan beli buku. Dulu tuh karena apa? Karena kayak ada temen ngasih ini kan. Itu tuh apa ya? Kayak adek gua tuh gak tahu nemu di mana ya cheatnya ya. Pokoknya dia ngeprint aja, dia ngeprint sendiri. Dia ngeprint sendiri cheatnya. Hilang. Oh iya, sorry. Ya pokoknya gitulah, dia nge-cheat apa sih namanya, dia tidak tahu dapat dari mana, terus dia print, dia ngeprint sendiri cheatnya itu, jadi kayak kita tinggal baca gitu loh, kayak apa Ezakmi, terus apa lagi sih namanya itu, gue lupa lagi, Hesoyam tuh gitu tuh. Oh gue masih ingat lagi yang begituan. Sebelum ada buku effort nyatet. Aduh. Apa lumayan artefak demi Zeus. Waduh. Cheat bintang 5, cheat kebal. Ya, betul. Betul sekali, cheat senjata, cheat apa mobil terbang. Gue lupa lagi nama cheat apa mobil terbangnya apa lagi. Terus ada yang apa sih kalau yang Indo tuh ada yang hantu ya, ada hantu-hantunya, kita nyari. Terus ada apa sih namanya? Konon katanya ada Bigfoot di gunung kan, di gunung yang di GTA San Andreas. Wow, kita nyari berhari-hari ya, kocak banget dah. Apa kaset pedal pop punya nggak Kur? Wah dulu sih koleksi ya, tolonglah. Dari yang pertama sampai dia yang terakhir ya, sebelum akhirnya diganti ininya kan, apa sih namanya, diganti main apa kayak ceritanya udah diganti jadi mereka tentang sekolah gitu ya. Sebelum itu gue koleksi sampai ada kayak game-gamenya gitu. Gue nggak tahu udah hilang kemana ya itu ya, cuman nggak, maksudnya dulu tuh koleksi, tapi kayak sekarang tuh mungkin udah hilang kali ya, entah kemana gitu. Karena kan bocil lah, masih bocil maksudnya kayak adik gua kan yang ini kan yang kepengen nonton gitu ya. Itu pokoknya sampai dia yang terakhir tuh apa gitu ya, aku lupa ya. Pokoknya sebelumnya apa yang terakhir tuh yang ceritanya tentang ini ya sih, dia ke masa lalu ketemu dia yang bocil gak sih, sebelum Shadow Masternya ini masuk ke looping gitu, udah nggak bisa keluar lagi ya nggak sih, itu ceritanya lupa dah. Pokoknya itu deh ceritanya yang tentang dia tuh ternyata apa sih namanya, pokoknya orang bangsawan gitulah gitu.
ada dulu, pokoknya ada sampai gue sampai dapat jam tangannya aku nggak salah, pernah ngirim gitu kan, terus dapat jam tangan gitu. Cuman ya itu udah entah kemana-mana ya semenjak gue pindah ya, udah nggak tahu lagi itu barang-barang tuh. Punya aku juga ada banyak, ada fotonya juga tuh. Gue sih nggak ada fotonya ya, maksudnya memori doang ya, maksudnya memori diingatan gitu kan. Nah dulu kan ngikutin banget gitu, sekarang lupa naruhnya. Iya itu dia, sayang banget ya, kayak pengen gue tuh, mas saya kan masih kayak apa sih, gue tuh kayak taunya oh disimpan sama ini gitu ya, terus kadang kan diputar-putar ulang, apalagi kan adek gue kan masih kecil gitu-gitu ya, kayak pengen nonton ulang gitu kan. Nah itu hilang, pastinya hilang gitu loh. Dulu tuh pakai laptop, diputer di laptop gitu kan, nonton kayak gitu pokoknya. Kayak kita ngumpulin apa, kita beli 5 es krim gitu ya, dapat kasetnya gitu. Ya gitu gitulah. Belum lagi itu susu Denkau juga ada lagi kasetnya kan, setiap kali beli di kotak belakangnya tuh ada kaset gitu ya. Dan ada kaset bocil tuh, ya udah ikutan nonton lah. Bocil nonton apa ya gue ikut gitu loh, kan apa nemenin juga kan, nemenin bocil main kan, nonton juga gitu. Ya udah gue mah nonton aja lah, gue mah kayak nggak peduli amat gitu, dibilang masih apa kayak udah gede tapi menonton yang gitu gituan, kayak bocil banget gitu, orang nemenin juga, nemenin bocil. Karena seru juga nontonnya gitu loh, kayak apa sih namanya, kayak ada keseruan bareng gitu lah sama adek itu gitu. Apa ya, bisa dibilang ngelihat apa sih, ngelihat perkembangan adek ya, dari dia masih bocil, masih nangis sampai yang udah sekarang udah SMA, udah kuliah, kayak ya gitu lah. Apa ya, kurang suka sama kecil, maksudnya oh bocil ya suka lah, lucu, kadang kayak lucu aja gitu, bisa diajak ngobrol main gitu-gitu kan. Anak kecil tuh lucu tau, kayak pasti polos gitu, pasti kayak ya lingau-lingau. Apa ya, lingau-lingau tuh kayak ini apa sih namanya, kayak masih kayak linglung-linglung gitu. Kalau yang Enoy bilang ya suka anak kecil sih, gue rasa sih agak lain ya. Itu ada tanda-tanda yang di belakang. Aku suka anak kecil. Ini tuh mengarah ke apa, Blue Archive kah? Blue Archive ya. Yang bocil-bocil tuh gak tuh isinya tuh. Ya maksud gue tuh kalau gue sendiri ya gue suka karena memang apa sih namanya, dulu ngerawat adek gitu loh. Jadi kayak lucu gitu, kayak ada masa polos-polosnya, kayak ada kayak apa sih namanya, kayak ya gitulah, masih polos lah gitu. Dan kayak apa, rebutan inilah, terus main bareng lah gitu, kayak peot, wah itu si Enoy tuh lalo lagi dia, macam tidak tahu ya anda ya, tolong lah. Nggak, kalau gue kan memang karena ini ya, karena ngikut orang tua ya, jadi kayak kalau bocil bandel nggak suka ya. Bocil tuh kalau bandel tuh pasti ada apanya nggak sih, biasa pasti ada penyebab nggak sih, karena nggak dijaga, nggak ini juga kan, memang harus ditegesin juga kalau bandel. Kecuali emang udah badung ya. Badung tuh apa sih, itu bahasa Jawa ya, pokoknya kayak udah nggak bisa dibilangin lah, itu sulit tuh. Harus sabar ya, ekstra sabar gitu ya. Emang kadang-kadang tuh ada sifat bocil-bocil tuh beda ya, ada yang kalem, ada suka nangis-nangis lah, ada yang badung kan, nggak bisa dibilangin gitu kan, dikena apa mesti luka atau jatuh dulu baru nangis, baru nggak mau gitu kan, gitu banyak banget dah. Ini lihat apa sih, kayak adik gue kayak dari kecil, dari bocil, dari masih bayi sampai udah gede, kayak sekarang udah pada kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP ya, kayak wah cepet juga. Cepet juga gedenya gitu.
Dari yang mereka masih kayak bocah ingusan ya, suka nangis-nangis, suka apa sih kayak kan jadi bilangin apa gitu-gitu. Lucu loh. Apa saat kalau udah ada etiket tidak baik sudah tidak suka. Aneh kalau misalnya bayangkan aja kalau misalnya itu adalah anak lu gitu kan, gak suka kan, nggak mungkin ya. Apalagi adik sendiri gitu ya kan, nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya bocil orang lain mungkin boleh nggak suka, tapi kalau kayak adik sendiri ya kan nggak mungkin ya. Tapi keluarga sendiri gitu rasa sih bakal bar. Oke ya, mah maju mai. Tadi ada lah di belakang nih. Nih. Aduh. Masa mbak mau Waduh, kakak tertua Aniki. Ya betul, gua adalah kakak tertua. Betul. Hanya gue kayak tahu yang begitu-begitu ya, kayak buat anak itu tuh sangat sulit ya, harus ekstra gitu. Tahu kira-kira baik kalau suka nangis-nangis ya, kadang-kadang tuh kayak cara kasihan tapi capek gitu. Oh, di apa ya, maksudnya dialami sebagian besar orang tua ya yang merawat anaknya. Apa nih, aku suka walau apa nih, tolong selamatkan saya dari teman yang pedo biar pada nggak keluar pedonya. Waduh ya, kalau gua kan bukan maksudnya itu kan aneh kan, kalau pedo itu kan sukanya suka yang ini ya sih, yang kayak apa sih, bilang telarang itu ya, suka yang telarang gitu kan. Kalau gua kan maksudnya keluarga gitu, apa ya, kasih itu kan ada 4 ya, ada 4. Ada yang suka karena cinta, ada yang suka karena keluarga, suka pada Tuhan, sama suka pada apa tuh, teman ya bilangnya. Coba ya, beda-beda, ada 4. Iya maksud gue kan, gue sukanya karena ya gitu ya, menyimpang betul, itu karena penyimpangan kan, bilangnya kan pedofilia itu adalah merupakan penyimpangan seksual, salah satu penyimpangan seksual. Nah, karena bocah bukannya ya itu yang terlarang gitu. Anjay, jadi apa sih pelajaran psikologi. Tolong. Satu kelas pada, wah itu sih harus di ini ya, harus dikasih tahu ya bang, tolonglah. Jangan menyimpang. Hati-hati, 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 harus di stop, harus di stop aja. Prit prit itu harus di prit prit. Saya suka kok, wah. Aku juga walau suka berantem sama adik adalah masih baik-baik aja, iyalah sama adik seorang ya, kalau misalnya gak baik-baik aja namanya satu rumah ya gimana ya.
bakal tiap hari lihat mukanya gitu loh, bukan yang nggak bisa apa, yang udah berantem terus nggak bisa lihat mukanya lagi gitu kan, tiap hari kan lihat mukanya. Nggak apa, kalau nggak baikan ya bingung juga ya. Kepo arsip biru kayaknya, nah iya arsip biru. Kakak sepu arsip biru enggak. Cuman kayak teman-teman yang suka mainnya aja tahu sih, kayak mungkin karena lihat visualnya tuh cakep-cakep gitu ya, walaupun karakternya kayak bocil, maksudnya kayak kebanyakan bocil ya, cuma nggak ada karakter yang kayak dia tuh kayak onesan gitu-gitu ya, padahal umurnya berapa gitu. Kita tahu sedikit sih, cuman kayak ya udah gitu ya, kesukaan masing-masing ya, mau gimana ya, bingung juga. Udah diingatkan. Ya udahlah, gue udah mau jam 10 ya, gue udahan, gue mau apa, ngelanjutin ke game aneh. Wah jangan bilang game aneh bang, komunitinya gede bang, diserang nanti anjay. Enggak lah, tapi katanya ceritanya emang bagus kok, ceritanya kayak lebih ke dark gitu loh, dark, sebenarnya ceritanya dark, cuman dikemasnya tuh ya kemasnya kayak happy aja, karena kan kayak bocil kan karakternya kan, ada bocil ada onesan, cuman katanya dan ceritanya tuh lebih ke dark gitu, kayak setiap karakternya tuh ada kayak cerita dark yang masing-masing gitu ya, katanya sih gitulah ya. Coba gue kan cuma kayak dengerin aja gitu, mereka main ternyata ada yang suka karena ceritanya gitu, bukan karena visual karakter ya. Sekian visual karakter juga sih, yang namanya cowok ya lihat karakter cewek gimana ya. Apalagi ya anime ya, nah yang penting mah nggak benar-benar menyimpang aja gitu. Ya udah, bye bye semuanya, sampai jumpa di live stream berikutnya. Oh ya, besok gue ada upload Roblox sama Ryoda Gyota ya, jam 10 pagi. Gue nih upload nih selalu jam 10 pagi tau. Kadang-kadang siang sih, cuma kebanyakan jam 10 pagi. Silahkan dicek. Silahkan kalau yang mau nonton. Sama istirahat juga kalian, jaga kesehatan ya, jangan lupa ya, karena cuaca juga masih kurang bagus ya, sering hujan panas gitu ya, walaupun udah ganti tahun. Tetap stay health, tetap ini ya, jaga kesehatan gitu. Ya abis ini juga mau mandi, wah jam 10 tuh mau mandi, pamali tau di kedinginan. Pokoknya sampai jam 12 lewat tuh jangan lah pamali, sama ntar sakit demam gitu loh, sama pilek. Nah gitulah pokoknya, bye bye semuanya, sampai jumpa di next live stream berikutnya. Jangan lupa sih besok gak deng, kalau gue udah upload gue jarang live stream deng, paling pas gue nggak upload tuh baru gue live stream. Oke, bye bye, arigato, sayonara desu, dadah.